Fauzi ya. Iya Bu, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Fauzi menjelang sesi kos kali ini? Apa khusus yang ingin Bapak atau Pak? Sejujurnya saya sedikit tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi untuk lebih efektif, Bu. Oke, saya menghargai kejujuran Izin, Pak Fauzi. bentar, izin Mari. Pak Fauzi, saya jadikan C-host-nya ya. Azan Bu, lagi azan. Oh iya, saya jadikan C-host-nya, nanti silakan direkam kalau sudah siap. Oke, kami udah siap Bu. Ngulangi balik ya Bu ya? Enggak, maksud saya nanti kalau sudah siap, Pak Fauzi silakan rekam ya. Saya sudah jadikan C-host-nya Pak Fauzi. Oke Pak. Oke, siap Bu ya. Oke, siap. Kita ulang dari awal Pak. Selamat pagi Pak Fauzi. Pak Fauzi. Sedang azan Bu. Sebelah rumah nih saya ini musola soalnya. Sebentar Bu Rina, sedang azan Bu Rina. Oke. Amin. Oke, baik, Bu Rina, kita mulai Bu Rina. Oke, dari awal Pak ya. Oke. Langsung rekam Bu Lia ya. Iya, langsung direkam oleh Bu Lia. Bu Lia, kami siap Bu Lia. Bu Lia, kami siap. Oke, kita mulai aja Pak Fauzi. Oke, mulai Bu. Oke. Selamat pagi Pak Fauzi, apa kabar? Selamat pagi Bu Rina, alhamdulillah sehat, kabar baik. Kita langsung saja ya Pak ke sesi tanya jawab. Iya Bu, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Fauzi menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan Pak? Sejujurnya saya sedikit tegang Bu. Beberapa tantangan pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Oke, tentu menghargai kejujuran Pak Fauzi. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini, Pak? Iya Bu, tapi mungkin nanti di sesi akhir saja Bu. Oke, kita langsung sesi tanya jawab aja ya Pak Fauzi. Siap Bu. Apa tujuan Pak Fauzi untuk mencapai dari sesi coaching ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu. Baik,
Apa definisi tujuan akhir yang Bapak inginkan? Saya ingin bisa prestasi dengan percaya diri dan membuat rekan audiens terkesan dengan yang saya sampaikan, Bu. Oke, bagus sekali, Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini, Pak? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, dan mempunyai feedback yang positif dari rekan kerja saya, Bu, di sekolah. Oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi, Pak ya. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam presentasi ini, Pak, kira-kira? Saya itu merasa gugup, Bu, saat melaksanakan presentasi dan sering kata-kata yang saya sampaikan itu sering hilang, Bu. Oke. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Bapak akan muncul selanjutnya. Rasa takut itu menjadikan kesan yang positif, Bu, sehingga membuat saya itu gugup. Terkadang saya merasa tertekan saat saya presentasi karena perasaan gugup tersebut, Bu. Oke, itu pasti ya, Pak ya. Iya, Bu. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut, Pak, kira-kira? Saya dengan coaching ini, dengan bimbingan Ibu Rina, dengan pertanyaan-pertanyaan membuat saya merenung dan membuka ruang untuk diri saya tentang pemahaman lebih mendalam, dan saya merasa didengar oleh Ibu dan didukung untuk perubahan saya untuk lebih baik, Bu. Oke, kita akan bersama-sama, Pak ya, untuk mencari solusi, untuk mengatasi hambatan yang kita hadapin. Apakah hal yang lain yang ingin Bapak tambahkan kira-kira, Pak? Saya ingin lebih percaya diri, Bu, saat tampil depan teman-teman, rekan kerja saya di sekolah, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Oke. Baiklah, Pak. Sekarang mari kita merancang rencana aksi kita. Apa rencana Bapak, Pak Fauzi, dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan kira-kira? Tentunya saya akan mempersiapkan materi presentasi yang baik, Bu. Berlatih menyampaikan presentasi di depan cermin, dan mencari teman sebagai mentor saya, Bu, agar bisa lebih baik dalam presentasi saya. Bagus sekali, Pak, pendapat Bapak. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak nanti? Ada, Bu, Kira-kira. tentunya. Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Saya bisa berlatih di depan cermin untuk berbicara, dan saya percaya bahwasannya mempunyai pondasi yang kuat tentang materi yang saya sampaikan akan membantu saya mengurangi rasa gugup, Ibu. Oke, sangat bagus, Pak Fauzi. Apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak nanti? Kira-kira? Saya akan mencari referensi, Bu. Saya akan mencari referensi tentang materi presentasi yang baik, mempersiapkan presentasi yang baik, bagaimana saya membuat PowerPoint yang baik, membuat slide-slide yang menarik, sehingga dalam presentasi saya itu, rekan-rekan saya dalam pekerjaan itu merasa positif dengan apa yang saya sampaikan, Bu. Oke. Oke, itu sangat baik pada Pak Fauzi. Langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bapak mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Sekarang kita masuk ke tanggung jawab, Pak ya, tanggung jawab Iya, Bapak Bu. untuk bekerja. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang Bapak buat nanti kira-kira, Pak? Saya lebih berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi saya dengan baik, Bu, dengan berlatih juga di depan cermin, serta saya minta tutor sebaya dengan rekan kerja saya, Bu, untuk bisa
lebih baik dalam presentasi saya, Bu. Oke, itu sangat bagus sekali pada Pak Fauzi. Kemudian siapa dan apa yang dapat Bapak minta bantuan untuk menjaga komitmen tersebut, Pak, kira-kira? Saya akan meminta bantuan teman saya, rekan kerja saya untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dengan dukungan mereka mendorong motivasi saya untuk dapat menjadi lebih baik dalam menyampaikan presentasi di depan, Bu, sehingga saya tidak gugup lagi, Bu. Oke, itu sangat luar biasa terhadap Pak Fauzi. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak Fauzi? Saya akan terus berlatih, Bu, dan mencari feedback dari teman-teman dan terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus sementara dan saya berharap dengan ini menjadi pelajaran berkelanjutan menuju pengembangan diri berkomunikasi secara efektif saya untuk memprestasikan untuk baik, Bu. Oke, sangat luar biasa pada Pak Fauzi. Saya senang dan bangga coaching dengan Pak Fauzi. Ada yang akan ditanyakan lagi, Pak? Kira-kira Pak Fauzi? Cukup, Bu. Saya merasa tenang, saya merasa lega dengan coaching ini. Bisa sharing dengan Bu Rina sehingga saya mendapatkan masukan-masukan untuk dapat diri saya lebih baik dalam melaksanakan presentasi di depan rekan-rekan kerja saya, Bu. Oke, sama-sama Pak atas coaching kita ini, saling memberi pendapat, saling memberi nasihat, saling memberi solusi. Oke. Kemudian baiklah Pak, kalau begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Rina, kita lanjutkan. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, cukup, sehat, dan lumayan fit kita hari ini, Pak. Sehat. Apa yang bisa saya bantu hari ini, Ibu? Saya ingin sharing, Pak, berkenaan dengan permasalahan yang saya hadapin, Pak, di kelas saya. Apakah Bapak bisa ada waktu untuk luang untuk saya, Pak, kira-kira? Baiklah, Bu. Kebetulan saya sedang tidak sibuk hari ini. Jam mengajar saya juga sedang kosong. Saya ada di jam pelajaran ke-5. Masalah apa ya yang sedang Ibu hadapi saat ini? Saya akan meningkatkan kompetensi saya, Pak, tetapi dalam mengolah kelas, Pak, saya merasa kemampuan saya masih sangat kurang dalam mengelola kelas dengan baik, Pak. Kira-kira saya minta bantuan Bapak. Oh, bagus sekali, Ibu. Kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut, Ibu, ya? Saya ingin menciptakan kelas saya, Pak, yang kondusif dan menyenangkan bagi saya. Baiklah, Bu. Ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau boleh tahu ya, Bu Rina. Saya sudah mencoba, Pak, berulang kali berbagai metode pembelajaran, Pak. Tetapi belum ada yang benar-benar efektif yang saya temukan dalam mengelola kelas tersebut, Pak. Oh, baiklah Ibu. Ibu sudah mencoba, namun masih belum ada yang efektif. Kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut agar pembelajaran itu lebih bermakna, Bu? Saya masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara, yang suka tidur, dan suka bermain-main di saat pelajaran berlangsung, Pak. Baiklah, Bu. Kira-kira apa yang Bu butuhkan untuk mencapai tujuan siswa agar tidak lagi berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu Rina? Karena siswa yang berbicara ini tadi tidak
menjadi pembelajaran berlangsung dengan baik, Bu Rina? Oke. Saya membutuhkan bantuan strategi, Pak, untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara, bermain, tidur di dalam kelas di saat saya belajar, Pak, di saat pelajaran saya berlangsung, Pak. Oh, baiklah, Bu. Strategi untuk mengendalikan siswa. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengendalikan siswa tersebut ya, Bu? Bisa Ibu ceritakan? Menurut saya, Pak, pertama kali memahami penyebab siswa suka berbicara, suka tidur, suka makan di saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan, Pak, kira-kira? Apakah karena mereka bosan dengan pelajaran IPA, Pak? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian dari saya, Pak? Saya pikir karena mereka metode pelajaran saya ajarkan tidak sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka tidak memahami materi yang saya berikan, Pak, kira-kira. Oh, dari cerita Ibu tadi, apa seharusnya yang bisa Ibu lakukan untuk membuat mereka lebih memahami pelajaran yang telah diberikan, Bu Rina, ya kira-kira? Mungkin saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas, luas, ya, dan sabar, dan untuk menarik kepada siswa. Saya juga bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Pak, agar mereka menjadi lebih fokus dalam pembelajaran dan tidak membosankan. Dan saya juga perlu mengevaluasi siswa satu persatu, Pak, serta mensosialisasikan lagi tentang keyakinan kelas kepada siswa di dalam kelas, Pak. Apa yang mereka inginkan, apa yang akan mereka gunakan, Pak. Oh, bagus sekali, Bu Rina. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Bagaimana Ibu telah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi. Itu bagus sekali, Ibu. Apa Ibu sudah mempunyai rencana pembelajaran yang bervariasi tersebut untuk dilaksanakan, Bu? Iya, Pak. Sudah saya rencanakan. Sudah mulai saya mempelajari beberapa aplikasi pembelajaran yang bisa saya terapkan di dalam kelas di saat siswa termotivasi untuk belajar, dan harapan saya mereka lebih mudah memahami pelajaran yang saya berikan, Pak. Selain itu, Pak, saya juga akan mengajak semua murid, Pak, untuk berdiskusi mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang ada dalam kelas. Dan meminta mereka menyepakati apa yang telah kami diskusikan nanti, kira-kira, Pak. Oh, baiklah, Bu. Yang disampaikan Ibu tadi bahwasannya telah melaksanakan dan sudah mempelajari beberapa aplikasi ya, Bu. Bagaimana dengan saran dan prasarana di sekolah, Bu? Apakah memadai, menunjang untuk pembelajaran yang Ibu rencanakan? Insya Allah sudah, Pak. Saya ngecek ketersediaan alat dan media yang saya butuhkan, dan insya Allah cukup memadai, Pak. Untuk speakernya saya akan bawa sendiri, Pak, dari rumah, karena speaker yang ada di sekolah terlalu besar sehingga cukup sulit untuk dibawa dalam kelasnya. Takutnya, Pak, nanti kita berebutan, rusak dan segalanya, Pak. Oh, baiklah, Bu. Dengan cara Ibu tadi membawa speaker dari rumah, tentu mengurangi berebut di sekolahan. Mungkin ada guru lain yang memakai juga ya, Bu ya. Baiklah, Bu. Iya. Saya rasa Bu Rina sudah mempersiapkan yang baik untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Kira-kira kapan Ibu Rina bisa menerapkannya ya? Insya Allah saya akan mulai menerapkannya, Pak, minggu depan ketika pelajaran saya mulai, Pak. Untuk minggu ini saya perlu menyiapkan materi terlebih dahulu, membuat bahan ajar, modul ajar, dan mempersiapkan alat dan media yang saya butuhkan, Pak, agar apa yang sudah saya rencanakan bisa
saya terapkan tanpa kendala minggu depannya, Pak. Bagus sekali Bu Rina, telah mempersiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Selanjutnya, apa komitmen Ibu Rina terhadap rencana Ibu ini untuk pembelajaran lebih, Bu? Oke, Pak. Saya berkomitmen akan selalu melakukan diagnostik awal, Pak, sebelum memberikan materi pembelajaran dengan tujuan memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan materi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid. Dengan demikian saya harap tidak ada lagi siswa yang berbicara, ngantuk, makan, dan segalanya tanpa permisi ketika pembelajaran berlangsung di saat saya ajarkan, Pak. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat setuju dengan Ibu melaksanakan diagnostik awal tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdialog, sharing tentang permasalahan yang Ibu alami dalam kegiatan pembelajaran ini, Bu Rina? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Pak, atas waktu dan luangnya. Bapak menyempatkan waktu untuk saya setelah menceritakan masalah yang saya hadapan ini, Pak. Saya merasa sangat lega dan puas, senang sekali, Pak, karena Pak Fauzi sudah mau mendengarkan saya dengan baik dan memberikan arahan saya sehingga saya bisa menemukan ide-ide dalam mengatasi masalah yang saya hadapin, Pak, selama ini, Pak. Sama-sama Ibu, alhamdulillah kalau begitu semoga kita semua bisa menjadi guru yang baik yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita setiap harinya Bu. Mereka ingin tetap bersekolah dan merindukan di sekolah Bu. Kira-kira Bu Rina kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari dialog kita hari ini Bu Rina? Dengan pembelajaran berpihak pada murid, murid akan semangat dalam belajar kelak nanti, Pak. Ada lagi yang ingin Bu sampaikan kira-kira? Sudah cukup, Pak, karena saya merasa tenang, puas, dan semangat sejak bertemu dengan atau berdiskusi dengan Pak Fauzi. Terima kasih Bu Rina sudah mau berdialog, sharing hari ini. Semoga dalam pembelajaran nanti bisa sesuai dengan rencana yang telah Ibu inginkan. Iya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak. Saya permisi dulu karena saya mau ke perpustakaan, mau mengulang pelajaran lagi karena saya meminjam beberapa buku dan meninggalkan siswa. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan dengan Bu Lia. Oke, alhamdulillah Bu Rina, lancar sinyal. Alhamdulillah, Pak. Nah, kita lanjut mengisi yang kemarin dikirim Bu Lia itu kan. Oh iya. Untuk refleksi itu kan. Iya, ada ditulis Pak Fauzi. Sudah saya ketik itu kayaknya, ntar saya buka dulu. Iya. Ini kayaknya mendung sekali tempat saya nih, Pak. Sama, Bu. Hujan kayaknya. Refleksi diri, coaching, Bu. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oke. Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, yaitu melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan, komunikasi, dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, Pak, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya. Tidak ada penghakiman atau ilustrifikasi, kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Oh, baik Bu. Yang kedua, ini kan masing-masing ya jawabannya nanti kalau ditanya, jadi. Iya.
Apa yang masih perlu diperbaiki atau tingkatkan, Bu, dari kita komunikasi tadi berdialog? Kalau saya lihat itu kemampuan saya untuk membuat pertanyaan sih, Bu, karena dalam kita berdialog, berkomunikasi itu seperti emang pertanyaan tadi sangat harus Luar tajam, biasa. harus berbobot, Iya. Bu Rina. Iya, berarti kita meningkatkan ini pertanyaan, Pak. Iya, Bu. Iya. Dan kita juga harus lebih mendengarkan yang disampaikan, yang diceritakan oleh Sose, Bu, karena yang dia Iya. sampaikan itu kan berisi curhatan lah kira-kira seperti itu ya. Iya, curhatan antara kelas kita masing-masing yang kita Iya. hadapin sehari-hari. Oke, kalau saya itu lebih fokus mendengarkan dan nantinya bisa memberikan masukan yang baik lah gitu kan. Bisa Iya, menularkan ide-ide yang ada gitu kan. iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, Bu? Ya, kita jaga kesehatan dulu, menjaga kesehatan mental, fisik, ya, agar bisa memfokus membatasi diri hal yang akan kita gunakan untuk konsentrasi nantinya. Yaitu kemudian mempersiapkan pertanyaan serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Oh, mantap, Bu. Tentu kita juga harus meluangkan waktu yang pas saat melaksanakan coaching. Contohnya saat kita tadi dalam kegiatan di sekolah, kalau kita jam mengajar ada di jam 1-2, 3-4-nya kosong, mungkin di sela-sela jam kita mengajar bisa melaksanakan coaching, Bu, dengan rekan sebaya gitu kan, Bu, biar tidak membuang waktu pembelajaran kita. Iya, oke. Dan tentunya kita tidak boleh menyalahkan Sose juga, Bu, saat melaksanakan coaching ini. Biar dia mengeluarkan isi hatinya gitu kan. Iya, kita sama-sama menghargain. Iya, Bu. Iya, intinya kita sama-sama menghargai curhatan, ya, pendapat dan segalanya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, Bu? Kita untuk memperbaiki nomor berapa itu Pak ini Pak? 4. Apa yang gitu? Untuk memperbaiki. Oke, kita akan berperan sebagai coach. Saya merasa canggung, kaku, bingung karena harus memikirkan jawaban mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Padahal biasanya kalau kita ngobrol sesi curhat, itu orang diajak ngobrol akan memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Tapi di saat coach ini, pembelajaran terlebih berjalan satu arah. Coach sebagai pemberi pertanyaan, coaching bertugas menjawab pertanyaan. Sehingga kita bisa meningkatkan prestasi kita masing-masing untuk memecahkan masalah. Oh, setuju, Bu. Jadi dengan coaching ini tentunya membawa perubahan yang baik untuk meningkatkan kinerja kita. Dan terlebih penting memang dalam coaching ini takutnya kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mudah menyinggung perasaan coace ya, Bu ya. Iya. Takutnya kita menggali informasi, takutnya kita membuat tersinggung kan jadi repot. Jadi nggak jadi coachingnya gitu kan. Iya, kita harus biasanya kalau kita ngobrol biasa kan biasa saja kan dengan kata-kata. Kalau ini kan kayaknya untuk memecahkan masalah kan jadi serius gitu kan. Iya, mestinya kita harus hati-hati apa yang akan kita gunakan, apa yang kita lakukan kan Pak. Kalau biasa kita ngobrol sendiri kan kita biasa aja, humoria ada, kata-kata yang apa tuh ada, tapi dengan coach dan coaching ini kita harus hati-hati satu arah. Iya Bu, setuju Bu. Nah, jadi nantinya dengan pembelajaran hari ini kita bisa terapkan nanti di demonstrasi kontekstual untuk bisa lebih baik dengan konsep pemahaman yang kita miliki, Bu, gitu kan. Iya, sama-sama. Nanti kita harus coach pendidikan, perjalanan yang continue. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Apa yang pertanyaan untuk Anda? Apa yang Anda rasakan, Bu, setelah saya coaching tadi, Bu Rina? Iya, umpan baliknya mendengarkan dengan sesama pada apa yang coach yang rasa selama sesi coaching, kemudian memberikan wawasan berharga,
pertanyaan yang sederhana, apa yang kita rasakan, dapat membuka pintu untuk memahami yang lebih dalam untuk pengalaman coaching. Yaitu pertama kita tidak merasa canggung, kaku, dan bingung untuk memberikan persepsi berharga tentang bagaimana coaching yang kita rasakan dari sudut pandang coachnya. Itu kira-kira Pak Fauzi. Iya Bu, tentunya dengan yang saya rasakan juga setelah di coaching Ibu tadi ya senang. Tentunya apa yang saya rasakan itu bisa berbagi dengan Ibu. Saya punya kendala tadi kan, saya berbicara depan umum itu memang agak susah. Sering terbata-bata, habis itu kurang percaya diri, jadi gugup. Nah, jadi tentunya setelah coaching ini membuat motivasi dari dalam diri saya itu lebih baik, Bu. Iya, intinya kita harus satu nggak kaku lagi, Pak. Iya, Bu. Sudah Pak Fauzi? Sudah Bu kayaknya. Sambil sudah, nunggu ya? Nanti kita masuk room. Refleksi diri tadi sudah kita tadi ya? Oh, Bu? Refleksi diri dalam konteks coaching pendidikan sudah? Sudah ya Bu. tadi? Sudah. Oke. Tinggal kita nunggu Bu Lia lagi. Cukup waktu kita Pak, kurang atau lebih? Cukup Bu. Nanti kan habis ini kita refleksi dengan di room utama nanti. Oh iya. Yang jelas kan banyak sharing lah. Saya pribadi juga banyak belajar untuk bisa melaksanakan coaching ini, Bu. Iya, sama Pak. Kalau Ibu kan MIPA Ibu ya, sudah sering kali kan. Kalau saya ini kan tahu sendiri lah, lari-lari hobinya gitu kan. Kalau kami sih ya sering kali konsultasi antara teman sejurusan, semapel. Ya palingan kan di MGMP gitu kan, itu juga palingnya sebulan sekali. Ini awal nanti. Iya, habis itu nanti kalau di sekolah saya itu kan yang guru penjelasannya cuma 2 gitu kan. Ya banyak belajar lah Bu, semoga nanti di tugas-tugas selanjutnya lancar.